Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Di antara keimanan kepada Allah, bersabar atas takdir Allah alias musibah yang Allah takdirkan. Sebagaimana biasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, manhaj metode beliau dalam menulis kitab tidak asbun, tidak hanya bermodalkan ucapan pendapat semata, namun hanya beliau sampaikan qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam beragama, terutama dalam berakidah. Hanya mengikut apa kata Allah, kata Rasul, dan para as-salafus saleh. Wa qaulillahi ta'ala, dalil pertama tentang bab ini, surat At-Taghabun ayat ke-11, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan hatinya petunjuk atau hidayah. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ini lebih menjelaskan lagi tentang bab ini, yaitu firman Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah musibah itu menimpa kalian atau menimpa di atas muka bumi ini, melainkan sudah dicatat, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga masih ada kaitan dengan al-iman bil qadar. Dan iman kepada takdir ada hubungan yang sangat erat, ikatan yang sangat kuat dengan iman kepada Allah. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-qadaru nizamut tauhid. Takdir itu merupakan porosnya tauhid. Man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu. Barang siapa dia mengimani Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, tapi mendustakan takdir Allah,
maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Maka makna bab ini di antara bentuk iman kepada Allah, mengimani semua yang ditakdirkan oleh Allah. Di antaranya musibah. Manusia di atas muka bumi ini tidak terlepas dari dua hal ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami, kata Allah, menguji kalian bil khairi wasyarr, dengan kebaikan kenikmatan dan dengan kejelekan musibah. Manusia pasti dihadapkan oleh dua hal ini. Meskipun pembahasan kita di sini yang paling inti yaitu tentang takdir Allah yang menjadikan manusia itu sedih alias musibah yang Allah takdirkan. Kemudian kata qala Alqamah, berkata Alqamah, huwa rajulu tusibuhul musibah faya'lam annaha min indillah. Tafsir tabi'in. Alqamah dari kalangan ulama tabi'in, bahkan kibarut tabi'in, senior para ulama tabi'in alias murid para sahabat Rasulullah SAW. Beliau mentafsirkan ayat tadi dengan kata-kata yang dimaksud dengan barang siapa beriman kepada Allah, maka dia akan diberikan hidayah oleh Allah hatinya. Yaitu seseorang yang ketika ditimpa musibah, dia mengetahui, dia meyakini musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akidah seorang muslim muslimah. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidaklah menimpa kami dari musibah kecuali sudah ditakdirkan, dicatat, ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz dan sudah Allah kehendaki. Masya'akana wa malam yasha'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kita kembali kepada 4 kandungan iman kepada takdir. Yang pertama, wajib kita meyakini semua yang terjadi sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alima makan wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Kata para ulama, ilmunya Allah meliputi apa yang telah berlalu dan yang akan datang atau yang sedang terjadi. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Allah bikulli syai'in alim. Yang kedua, kandungan iman kepada takdir, mengimani catatan takdir. Dan ini yang ditekankan oleh Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dan juga yang disampaikan oleh Alqamah tadi, bahwasanya semuanya sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan dalam surat Al-Hadid Allah juga berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang menimpa di atas muka bumi ini atau yang menimpa diri kalian, semuanya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya, dan itu mudah bagi Allah. Maka seorang yang mengaku sebagai muslim muslimah, mukmin mukminah, wajib meyakini musibah apapun bentuknya itu semuanya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, kandungan iman kepada takdir, mengimani masyiat Allah, kehendak Allah. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi.
meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki, namun jika engkau ya Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah, karena Allah Rabbul Alamin. Rabb, pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta ini. Kemudian yang keempat, mengimani takdir, mengimani al-khalq. Semua ini adalah makhluk ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini kaitan dengan bab tadi, termasuk iman kepada Allah, bersabar atas takdir Allah. Tidak mungkin orang itu bisa bersabar tanpa tadi mengimani semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul SAW bersabda, ajaban li amrin mu'min, inna amrau kulla khair. Istimewa keadaan orang yang beriman, semua keadaannya baik. In asabathu sarra syakara fakana khair lahu. Jika dia ditimpa kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khair lahu. Dan jika dia ditimpa musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Ini hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fayarda wa yusallim. Ketika seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah tahu musibah itu datangnya dari Allah, sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi, maka dia ridha dengan takdir Allah dan dia pun pasrah, tunduk, tawakal kepada Allah. Dan dia meyakini wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Makanya musibah yang menimpa orang muslim atau mukmin, muslimah, mukminah itu penuh dengan hikmah yang baik, penuh dengan buah yang manis. Di antaranya semakin mengokohkan imannya kepada Allah. Ini sudah takdir Allah. Maka dia pun bergantung, memohon, minta tolong, istighatsah kepada Allah. Semakin kuat tauhidnya kepada Allah. Dan ini yang juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa min thamaratil masaib taqwiyatu at-tauhid. Bahwasanya di antara buah adanya musibah, mengokohkan tauhid hamba kepada Allah. Ini hanya bagi yang beriman tadi. Adapun yang enggak beriman kepada Allah atau setengah imannya, ketika ditimpa musibah, bukan malah buah manis yang dia peroleh, malah justru sebaliknya, musibah yang lebih dahsyat. Seperti yang sering kita contohkan, ketika ada orang kena PHK, bukan menengadahkan tangannya kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, istighatsah kepada Allah, namun sebagian mereka datang ke kuburan keramat, minta-minta kepada wali yang telah mati, atau datang kepada dukun. Ini musibah yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Musibah dunia secara otomatis bisa menghapuskan dosa. Tapi kalau langkah berikutnya salah, malah mendatangkan dosa, bahkan tadi dosa syirik yang tidak akan Allah ampuni. Maka inilah sekali lagi yang wajib dipahami oleh setiap muslim muslimah. Seorang muslim muslimah wajib mengimani takdir Allah, dan kalau ada musibah, dia hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi sahih Muslimin, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, isnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perangai di tengah manusia, yang keduanya itu kufur. Yang pertama ata'an fin nasab, menghina nasab orang lain, waniyaha alal mayyit, meratapi orang yang meninggal dunia. Kalau dalam riwayat yang lain dikatakan ini amrul jahiliyah, la yatrukunahunna. Ini termasuk perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan sebelum kita masuk kepada dua perkara tadi, kata para ulama, kata-kata dua perkara yang
Jika ada pada manusia, maka itu bentuk kekufuran. Ada ungkapan dari para ulama, tidak semua kata-kata kufur dalam ayat, dalam hadis itu menunjukkan keluar dari Islam. Ya, jangan salah paham, jangan gagal paham. Di antaranya di sini, kufrun di sini maknanya kufrun duna kufrin, kufur kecil. Sebagaimana kata Rasul dalam hadis yang lain, sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufra. Mencela orang muslim itu kefasikan, sedangkan memerangi mereka kekufuran. Ini kufur kecil. Dari mana kita tahu itu kufur kecil? Karena Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua orang beriman saling berperang, saling membunuh, damaikan di antara keduanya. Allah masih menyebut mereka minal mu'minin. Maka dengan menjamakkan ayat dan hadis tadi, membunuh, memerangi orang muslim, itu kufur kecil. Tidak mengeluarkan dari al-iman. Sebagaimana ada kaidah dari para ulama, perbuatan dua hal ini itu cabang kekafiran. Sebagaimana kita mengetahui iman memiliki 70 lebih cabangnya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Contoh, menyingkirkan gangguan jari jalan, itu cabang apa? Keimanan. Kalau ada orang kafir menyingkirkan gangguan dari jalan, apakah dia dikatakan mukmin? Karena punya satu cabang keimanan? Hah? Tidak, karena asal keimanannya, pondasi keimanannya tidak ada. Maka sama dengan tadi, orang muslim yang jatuh ke dalam cabang kekafiran tidak langsung dikatakan apa? Kafir. Paham ya? Ini sekali lagi istidlal para ulama bahwasanya hati-hati dalam vonis at-takfir, ya, tidak semua ungkapan kata-kata kufur atau kafirin dalam ayat dalam hadis berarti kafir keluar dari Islam. Seperti yang sering kita sampaikan surat Al-Maidah 44, wa man yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Abdullah bin Abbas atau bin Abi Rabah dan para tabi'in, mereka mengatakan kufur di situ la yangkulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kaidah-kaidah tersendiri dalam bab at-takfir sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian kata-kata dua perangai yang itu kufur mencela nasab orang. Ya, misalnya sudah jelas-jelas si fulan itu anaknya ya fulan, kemudian diingkari karena mungkin sentimen pribadi atau dan sebagainya, maka ini bentuk kekufuran atau perkara jahiliyah. Atau mencela nasab orang. Anak darah biru, inti darah merah. Coba di tes lab. Sama enggak? Ini mencela, merendahkan nasab orang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita keturunan Nabi. Sama juga, kita juga keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Ya, terkadang ada sebagian orang yang perilakunya sama dengan orang-orang jahiliyah, berbangga dengan nasab dan merendahkan nasab orang lain. Dan yang kedua, yang termasuk kufur kecil, dosa besar, an-niyaha alal mayyit, meratapi yang meninggal dunia, entah dengan ucapan atau perbuatan. Ini dilanjutkan, dijelaskan dalam hadis berikutnya. Walahuma an ibni Mas'ud marfu'an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, laisa minna man darabal khududa wa syaqal juyuba. Bukan termasuk golongan kami yang memukul pipinya, yang merobek sakunya, wada'a bidakwal jahiliyah, dan dia menyeru atau teriak dengan teriakan jahiliyah. Ini salah satu penafsiran, penjelasan hadis meratapi mayit. Ada keluarga yang meninggal atau yang dia cintai meninggal, kemudian memukul badannya. Tidak mesti harus dengan memukul pipi, terserah. Yang penting tadi, mendolimi dirinya, menyakiti dirinya entah dengan gulung-gulung atau nyebur ke kali, ya, dan seterusnya. Ini termasuk perkara al-jahiliyah.
Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan orang yang ditimpa musibah itu ada 4 kategori. Yang pertama yang jatuh ke dalam yang diharamkan, yaitu tadi meratapi musibah, meratapi mayit. Ini yang diharamkan. Bahkan Rasul mengatakan laisa minna. Kata sebagian ulama ini menunjukkan dosa besar. Kata-kata laisa minna. Kemudian yang kedua, orang yang ditimpa musibah dia menjalankan yang wajib, yaitu bersabar. Hatinya boleh sedih. Itu tabiat manusia. Mungkin dia menangis ya karena sedih. Jangankan kita yang penuh dengan kekurangan. Rasul SAW, Sayyidu Waladi Adam, ketika salah satu putra beliau meninggal dunia, beliau mengatakan innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya hati itu terasa sedih, air mata bercucuran, dan kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim sangat amat sedih. Ini tabiat manusia. Tidak ada masalah. Yang penting namanya sabar itu menahan. As-sabar maknanya al-imsak, al-mani', menahan lisan, jangan berkata yang tidak diridhoi oleh Allah, dan jangan berbuat yang dimurkai oleh Allah. Nendang-nendang mungkin dinding atau mobil dan sebagainya, atau sekarang banting HP. Masih banyak yang butuh apa? HP, jangan dibanting. Intinya sekali lagi kadang demikian orang yang tidak kuat imannya, dia apa? Ya, mengekspresikan kesedihannya melampaui batas. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang ketiga di antara kriteria manusia ketika ditimpa musibah ada yang ridho. Ridho maknanya hatinya tidak sedih ketika ada musibah. Atau antara dia mendapatkan musibah atau mendapatkan kenikmatan, hatinya sama saja ridho. Karena dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat tidak selalu menunjukkan orang itu mulia di sisi Allah. Demikian pula musibah tidak selalu menunjukkan orang itu terhina di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini orang yang ridho. Namun ini hukumnya kata Syekh mustahab. Ya, tidak wajib karena nggak semua orang bisa hatinya sama antara nikmat dengan apa? Musibah. Kemudian yang keempat, bersyukur atas musibah. Ini lebih mulia lagi, lebih afdal lagi, tapi sekali lagi tadi tidak diwajibkan, yaitu orang-orang yang bersyukur ketika ada musibah karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya musibah ini mendatangkan banyak faedah pahala, menghapuskan dosanya. Nanti akan disebutkan beberapa hadis tentang keutamaan orang yang bersabar atau yang ditimpa musibah. Allah mencintainya, Allah mengangkat derajatnya, Allah menambahkan pahalanya dan seterusnya. Maka dia pun bersyukur atas musibah tersebut. Poin yang berikutnya, wa an Anas anna Rasulullah SAW qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul SAW bersabda, wa idza aradallahu bi abdihi. Kalau di matan ana ini langsung disingkat asyar. Cuma kalau yang lengkapnya wa idza aradallahu bi abdi al khaira ajjalallahu lahu al uquba fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan atas seorang hamba, Allah percepat musibahnya di dunia untuk menghapus dosa-dosanya daripada dia disiksa di akhirat. Karena ya wal adzabul akhirati akbar, azab di akhirat lebih dahsyat. Maka lebih ringan jika manusia ditimpa musibah atas dosanya, itu untuk menggugurkan dosanya. Ini kata Rasulullah SAW, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah percepat musibahnya. Cuma tadi harus disikapi dengan yang bijak. Dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, husnudzon kepada Allah, dan dia ya banyak introspeksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak suudzon. Namun sebaliknya, kata Rasulullah SAW,
Wa idza aradallah bi abadihi syarra amsaka anhu bi dzambihi. Namun jika Allah menghendaki kejelekan atas seorang hamba, Allah tahan azab musibah karena dosanya. Semakin berbuat syirik, semakin berbuat bid'ah, semakin dolim, semakin maksiat, semakin punya kekuasaan, jabatan, punya banyak harta, pengikut, dan sebagainya. Hati-hati. Ini yang dinamakan istidraj. Idza ra'aitallaha yu'til abada minad dunya ala ma'asi innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah mengucurkan berbagai macam bentuk kenikmatan dunia, ketika dia berbuat maksiat, maka ketahuilah itu istidraj, jebakan dari Allah, diulur agar semakin banyak dosa-dosanya. Maka seorang muslimah harus banyak introspeksi. Dia punya banyak nikmat, atau punya banyak pengikut, dia punya banyak jabatan, hati-hati. Itu bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan tadi, apabila Allah menghendaki kejelekan pada seorang hamba, Allah tahan musibah. Dia hampir nggak pernah sakit, hampir nggak pernah fakir, hampir nggak punya kedudukan. Namun sekali lagi, kalau itu dia dapat karena syiriknya, bid'ahnya, maksiatnya, kezalimannya, hati-hati. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa dari ajaran Allah, ajaran Rasul, terutama dari ajaran tauhid, kemudian kata Allah, kami bukakan pintu-pintu dunia. Tadi, semua dia dapatkan urusan dunia. Namun kata Allah, namun kalau dia terus dalam kebanggaan, kegembiraannya tidak mau tobat, Allah mengatakan, akhadnahum baghtatan. Tiba-tiba kami pun menyiksa mereka. Seperti yang kita baca dari kaum-kaum sebelum kaum Nabi Muhammad SAW, Fir'aun, kurang apa dia? Kejabatannya, kekuasaannya, hartanya, pengikutnya, kezalimannya. Namun apa akibatnya? Akhir ceritanya Allah binasakan di dunia, Allah hinakan, dan juga diazab di kuburnya, dan juga diazab di dalam api neraka. Maka sekali lagi, seorang muslim pandangannya jauh, tidak sempit hanya berkaitan dengan urusan dunia. Kalau ada musibah, introspeksi. Barangkali itu karena dosanya. Jangan suudzon kepada Allah, husnudzon. Banyak faedah, banyak pahala, banyak hikmah dari musibah tersebut. Di antaranya kata Rasul SAW, wa qala Nabi SAW, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya sebesar-besar pahala itu bersama besarnya ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Bahkan dalam ayat surat Ali Imran Allah mengatakan, apakah kalian mengira kalian masuk ke dalam surga padahal belum menimpa kalian musibah, onak dan duri, ujian dan cobaan sebagaimana menimpa orang-orang sebelum kalian. Wajib diyakini semakin besar ujian, semakin besar pahala seorang hamba, dan ini sekali lagi menjadikannya, mendorongnya, memotivasinya untuk bersabar. Ingat, pahala di akhirat lebih baik daripada yang ada di dunia. Bahkan lebih dari itu, kata Rasul, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai sekelompok manusia, Allah menguji mereka. Sebagaimana tadi para sahabat, para nabi, para rasul, Allah paling cinta kepada mereka. Allah banyak memuliakan mereka. Namun Allah juga banyak menguji mereka. Terutama ujian dalam ad-dakwah.
Ini yang belum kita sampaikan tadi. Kata para ulama, sabar ada 3. Sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan tadi ada dakwah. Dakwah kepada tauhid, melarang dari syirik. Ini ujiannya luar biasa. Ya, sebagaimana para nabi, para rasul. Ya, maka Allah perintahkan kepada nabinya, fasdir kama sabara ulul azmi minar rusul. Namun yakini, kalau orang itu beriman, beramal saleh, bertauhid, ittiba sunnah, ketika banyak musibah, yakini itu tanda Allah cinta kepadanya. Dan itu harus memotivasinya banyak-banyak mendekat kepada Allah. Faman radhiya fala ridha. Barang siapa yang ridha dengan musibah tersebut, Allah ridha padanya. Faman sakhita fala sukhtu. Kalau dia murka dengan takdir Allah, mencaci maki takdir Allah, maka baginya kemurkaan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Fihi masail. Kesimpulan dalam bab ini yang pertama, tafsir ayat Taghabun. Tafsir ayat Taghabun, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan, kekurangan harta, buah-buahan dan anak keturunan. Kemudian kata Allah, maka berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia mengatakan innalillah, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Apa balasannya orang yang bersabar? Allah katakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Allah akan berikan keselamatan kepada mereka. Allah merahmatinya dan Allah memberikan hidayah. Sebagaimana dalam ayat tadi, yahdi qalbah. Yang kedua, inna hadza minal imani billah. Bersabar atas musibah itu bagian iman kepada Allah. Bahkan kalau kita mau bahas lagi, di antara adab seorang hamba kepada Allah, talaqi aqdarillah bis sabr war ridha. Di antara adab seorang hamba kepada Allah yaitu menyikapi musibah dengan keridhaan dan kesabaran, bukan malah menyekutukan Allah. Yang ketiga, at-ta'nu fin nasab, haramnya mencela nasab keturunan. Dan yang keempat, syiddatul wa'id fi man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Kerasnya ancaman, dosa sanksi bagi yang meratapi yang meninggal, entah dengan memukul pipinya atau merobek sakunya atau teriak dengan teriakan jahiliyah. Yang kelima, alamatu iradatillah bi abdihil khairah. Tanda Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya. Apa tandanya? Allah timpakan musibah. Sebaliknya, iradatullah bi syarrah. Kalau Allah menghendaki kejelekan, Allah biarkan orang itu dengan maksiatnya tanpa ada azab, namun di akhirat menumpuk siksanya. Yang ketujuh, alamatu hubbilal abad. Tanda cintanya Allah kepada hamba, yaitu dengan Allah memberikan musibah kepada mereka dengan berbagai macam musibah. Apapun musibah. Musibah dalam kesehatannya, musibah dalam anak keturunannya, atau musibah dalam anak istrinya, atau teman-temannya yang jelek, tetangga-tetangganya yang hasad, iri dan dengki. Banyak bentuk musibah tersebut. Namun, seorang muslimah wajib bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabir. Wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Kata Imam Ahmad, dzakarallah fil Quran as-sabr fi tis'ina maudhi'an. Allah menyebutkan tentang kesabaran dalam Al-Quran pada 90 ayat atau 90 tempat. Ya, ada 90 ya kata-kata as-sabr yang diulang-ulang dalam Al-Quran, menunjukkan pentingnya as-sabar, sabar dalam menghadapi musibah, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, dan sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Bahkan Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mathalu as-sabar lil iman
kamatsalir ra's fil jasad. Perumpamaan sabar dalam keimanan itu seperti kepala dalam jasad manusia. Bisa nggak manusia hidup tanpa kepala? Mustahil. Ya, demikian pula manusia nggak akan mungkin merasakan kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan tanpa as-sabar. Seperti kita sekarang, kita hanya duduk berapa menit? Nah, sebentar lagi azan isya. Sabar dulu. Ya, jangan apa? Kesusu bubar. Kemudian yang ke-8, tahrimus sukhti, haramnya murka kepada takdir Allah. Dan yang ke-9 yang terakhir, thawabur ridha bil bala. Pahala orang yang bersabar, yang ridha terhadap musibah malapetaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk as-sabirin, asy-syakirin, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.